to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you.
Shalom teman-teman saudara semuanya di AFC Wellington atau dimanapun kalian berada. Kita semua mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan lockdown di New Zealand, tapi kita masih dipertemukan dengan kasih Tuhan. Saya berdoa pada sore hari ini, biarlah hadirat Tuhan boleh dirasakan di setiap rumah-rumah kalian, mungkin di kamar kalian, mungkin di ruang tamu kalian. Dan saudara, biarlah sore hari ini menjadi satu sore yang kita pengucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Saya akan buka dengan ayat di Roma 12, ayat 9-12 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Itu yang Tuhan mau buat setiap daripada kita. Mari saudara, sebelum kita mulai kebaktian pada sore hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu ya Bapa, dalam masa-masa yang tidak menentu ini ya Tuhan, kami tahu kami mempunyai Tuhan yang begitu baik. Kami tahu ya Tuhan, ada perlindungan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, buat nafas kehidupan kami yang Tuhan berikan buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Bapa, hambamu berdoa pada sore hari ini Tuhan, biarlah kuasa kehadiran-Mu Tuhan boleh dirasakan ya Tuhan, boleh buat anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini ada dalam rumah ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah kehidupan kami ya Bapa boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai kebaktian pada sore hari ini Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Dan kita boleh bangkit berdiri, kalian boleh bangkit berdiri, dan kita mau sepakat pada saat kita menyanyikan Tuhan Yesus baik, kita mau angkat jempol kita. Kita mau sepakat katakan, yes Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Katakan dengan kesungguhan hati, Tuhan Yesus Engkau baik. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selalu baru rahmat-Mu
Saudara, ada beberapa pengumuman untuk iCare minggu depan akan diadakan hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk iCare hari Rabu adalah iCare Tirsa, untuk iCare hari Kamis adalah iCare Jimmy, dan hari Jumat adalah iCare Risha. Dan saudara welcome untuk join bersama kita di Zoom seperti biasa, dan saya percaya setiap daripada kita akan mendapatkan berkat pada saat kita bersekutu bersama. Amin. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa Bapa kami, kita mau menghormati Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu ayat yang saya mau bagi di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1-3 dikatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhanmu, yang Maha Kudus, Tuhan Israel, Juru Selamatmu." Amin. Saudara, dia dalam keadaan seperti ini, Tuhan cuma mau kita berdiam diri. Tuhan mau kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Gak ada jalan lain, saudara. Tidak ada satupun yang dapat kita harapkan selain daripada Dia yang menciptakan saudara dan saya, yang sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Saudara, saya percaya di dalam keadaan dunia yang semakin gak menentu ini, dan di balik segala sesuatu, ada rencana Tuhan yang baik buat saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk hidup Tuhan dalam ketaatan akan firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk bersabar ya Tuhan. Ajar kami untuk bergantung kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib, di balik Tuhan perlindungan-Mu, karena kami tahu Tuhan ada ketenangan
sejahtera di dalam Engkau. Saudara, Psalm 46 mengatakan, Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Saudara, kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Kekacauan dunia ini masih ada di dalam kontrol Tuhan.
syukur ya Tuhan. We just want to be still, Lord. Kami mau berdiam diri Tuhan di hadirat-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada perlindungan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera yang dunia tidak akan berikan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara seiman kami ya Bapa, yang selalu mendukung kami Tuhan dengan doa, dengan encouragement ya Tuhan. Tuhan malam hari ini Tuhan Kau memberkati mereka ya Bapa. Urapan-Mu ya Tuhan, jamahan-Mu Tuhan boleh hadir buat setiap daripada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat hamba-Mu Jack ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan kami percaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, firman-Mu boleh dinyatakan, firman-Mu boleh diberitakan. Hamba berdoa Tuhan biarlah Jack penuh dengan urapan ya Tuhan. Setiap perkataannya keluar dari mulutnya ya Tuhan, penuh dengan kuasa, karena Roh-Mu yang bekerja melalui Jack. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami terima, dan boleh kami Tuhan boleh tumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sekali lagi hanya di dalam nama satu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Jack. Shalom FGF Wellington, apa kabar? Pasti luar biasa, selalu dalam naungan Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim Present Worship dari keluarga Karmawan pada sore hari ini. Kami percaya walaupun kita berbeda 2 minggu dari kemarin, kita melakukan ibadah online pada hari ini, tapi percaya hubungan kita sama Tuhan selalu terkoneksi dengan baik. Sore hari ini sesuai dari tema FGF Wellington, kita berbicara bagaimana mau serve all, bagaimana kita mau melayani di hadapan Tuhan. Saya mengambil tema bagaimana kita mau melayani dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tidak semua orang memahami dengan benar arti pelayanan. Ada yang berpikir bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh orang-orang yang Tuhan telah berikan karunia-Nya kepada mereka, seperti bermain alat musik, menyanyi, sharing, karunia memasak, ataupun multimedia. Itu tidak salah. Tapi yang benar adalah bagaimana kita mau mulai pelayanan, kita harus mulai dengan arti hidup kita. Bagaimana kita sudah ditebus oleh Tuhan, jadi hidup kita menjadi jauh lebih berarti. Kita mau belajar itu semua dari bawah. Kalau kita nggak bisa main musik, ada waktunya kita untuk belajar. Kalau kita tidak bisa bernyanyi, ada waktunya kita untuk belajar untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus tahu bahwa saudara dan saya adalah hubungan sebagai rekan sekerja Tuhan, partner Allah dalam melayani Dia. Arti pelayanan kurang lebih menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah sebagai respon atas kasih karunia-Nya
yang telah menyelamatkan saudara dan saya dari maut. Satu hal, kita sudah ditebus dosa oleh Bapa di surga. Kita hidup dengan perjanjian yang baik dengan Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita tidak hidup dalam dosa dan dosa yang lama. Kita mau percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Hidup kita adalah hidup yang baru untuk melayani Tuhan. Pelayanan sejati tidak dibatasi oleh tembok gereja ataupun gedung gereja. Pelayanan yang baik tidak hanya kita lakukan di dalam bentuk gereja, tapi di rumah, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak ataupun dengan menantu, itu merupakan pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Di rekan pekerjaan, tempat kita bekerja, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan atasan, dengan bawahan, ataupun dengan rekan sekerja kita. Itu juga merupakan satu pelayanan yang baik di hadapan Tuhan. Di kampus ataupun di sekolah, buat saudara-saudara yang masih berkuliah, bagaimana kalian bisa belajar dengan baik, memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan dosen, itu juga merupakan suatu pelayanan yang baik di mata Tuhan. Harus mencerminkan sikap pelayanan kita, jangan sampai kita memiliki kepribadian ganda. Dalam artian, di gedung gereja, di gereja hari Minggu kita kelihatan kudus, kita kelihatan suci, kita kelihatan begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kita keluar dengan marketplace, kita keluar ke marketplace, kita bisa melihat bahwa tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itulah kurang lebih pelayanan. Nggak ada pelayanan yang enak. Tuhan mau kita bisa menjadi seorang leader yang baik. Bukan buat orang lain. Yang pertama adalah leader dalam diri kita sendiri. Jangan hanya di gedung gereja kita menjadi seorang domba yang baik. Tetapi di luar gereja, serigala aja takut sama kita. Sore hari ini kita mau belajar tentang Maria dan Marta. Bagaimana dia mau melayani Tuhan. Kita sama-sama membuka yang ada di rumah. Saya percaya kalian semua ada di rumah bawa Alkitab. Kita siapkan Alkitab untuk menghormati firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita baca dari Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lukas 10 ayat yang 38 sampai 42. Saya akan membacanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang kau perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Terima kasih, silakan duduk. Ada perbedaan yang jelas tentang melayani Tuhan. Kalau kita bisa melihat bagaimana Maria melayani Tuhan dan Marta melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan kurang lebih saya bisa gambarkan adalah bagaimana kita mau berdoa, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana kita mau menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melayani pekerjaan Tuhan kurang lebih saya gambarkan, kasih ilustrasi kurang lebih menjadi pemimpin pujian di gereja, menjadi guru sekolah minggu, menjadi singer, menjadi multimedia, menjadi tim masak, vakum ataupun lain sebagainya. Banyak orang suka melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia lupa dia tidak bisa untuk bisa melayani Tuhan. Sekali lagi,
Banyak orang suka melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan apa yang namanya melayani Tuhan seperti Maria. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Tetapi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan saja belum tentu dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Saya ada sebuah ilustrasi bagaimana ada satu pelayan Tuhan datang ke gembala sidang pada saat itu. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau keluar dari pelayanan. Saya nggak kuat untuk pelayanan di sini lagi. Lalu pendeta berkata, kenapa Anda mau keluar dari pelayanan? Atau kenapa Anda mau keluar dari gereja ini? Yang pertama, sesama pelayan, mereka mengomongkan diri atau kurang lebih saling argumen satu dengan lain sehingga menjadi gosip. Yang kedua, dia bilang banyak juga jemaat yang tidak fokus ketika beribadah berlangsung. Yang ketiga, dia bilang ketika orang-orang berdoa, saya lihat juga jemaat-jemaat kamu berdoa. Jadi buat apa saya main di sini lagi? Lalu gembala sidang itu berkata, kamu boleh keluar dari gereja ini. Tapi ada satu syarat. Bolehkah kamu datang minggu depan? Ketika saya berdoa syafaat, kamu membawa gelas yang penuh dengan air. Lalu berjalan di tengah-tengah jemaat kurang lebih 3 kali berputar. Lalu orang pelayan Tuhan, itu gampang, saya akan pasti melakukan itu dengan sempurna. Gampang, itu tugas gampang. Minggu depannya mungkin dia berkata itu merupakan minggu terakhir dia untuk gereja itu. Ketika pendeta sudah mulai khotbah dan selesai untuk berdoa syafaat, pendeta itu mengasih kode buat jemaat itu untuk melakukan apa yang dilakukan minggu lalu. Lalu dia berjalan membawa air yang penuh untuk berkeliling di tengah-tengah jemaat sebanyak 3 kali. Doa syafaat selesai, gereja selesai, lalu jemaat itu datang lagi ke gembalanya. Gembalanya bertanya, bagaimana? Apakah kamu bisa melakukan itu dengan baik? Saya tidak meneteskan satu air pun ke lantai. Ketika Bapak Pendeta berdoa, saya berjalan dengan baik. Lalu pendeta itu dengan hikmat berkata, betul, itu yang saya mau tahu. Ketika pikiran kita fokus di dalam sesuatu, kita nggak memikirkan apa yang orang lakukan dalam gereja. Ketika kita fokus datang ke gereja hanya untuk memikirkan Tuhan, kita nggak usah khawatir orang mau bilang apa kek, orang nggak mau berdoa kek, orang mau ngomongin kita kayak gimana kek. Kita nggak mau fokus, kita fokusnya hanya untuk Tuhan. Karena satu hal, kita datang ke gereja itu untuk melayani Tuhan. Bukan kita datang gereja untuk dilayani. Ngerti maksud saya? Jadi apapun bentuknya itu, kalau kita mau datang ke gereja, kita mau melayani Tuhan, jangan pikir yang lain. Fokus dengan pelayanan kita dengan Tuhan. Fokus dengan untuk melayani Tuhan dengan baik, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Setelah itu kita bisa melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita datang ke gereja, saya sudah Sunday School, saya sudah main musik, saya sudah masak. Kita pulang gereja, kita mendapatkan sesuatu. Kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan pertama kali seperti Maria, Anda akan melayani pekerjaan Tuhan seperti Martha dengan luar biasa. Pelayanan saudara dan saya akan diberkati luar biasa. Ada beberapa poin yang mau saya bahas pada hari ini. Bagaimana kita melayani Tuhan. Yang pertama adalah motivasi pelayanan adalah kasih.
Motivasi pelayanan kita dengan Tuhan yang pertama adalah kasih. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 13. Ayat yang kedua berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yes, kasih. Dasarnya cuma satu, kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah sesuatu hal bagaimana kita mau melakukan pelayanan dengan baik di hadapan Tuhan. Motivasi pelayanan kita dengan Tuhan bukan materi. Motivasi pelayanan kita untuk Tuhan bukan mau melihat untung dan rugi. Motivasi pelayanan kita untuk Tuhan adalah kita harus termotivasi akan kasih Tuhan Yesus sudah terjadi setiap hari buat saudara dan saya. Itu luar biasa. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Nggak ada kasih yang lebih besar seperti kasih Bapa pada anaknya. Kasih Tuhan buat kita menjadi sabar sebagai pelayan Tuhan. Kasih Tuhan membuat kita menjadi rendah hati sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kasih Tuhan membuat kita menjadi tidak iri dengan rekan sepelayanan. Kasih Tuhan juga membuat kita tidak iri dengan jemaat yang lain yang datang ke gereja. Kasih Tuhan juga tidak membuat kita menjadi sombong ataupun egois. Dasarnya cuma satu. Kasih itu yang Tuhan kasih buat saudara dan saya untuk memberi, bukan hanya menerima. Seorang sekali lagi, kasih yang Tuhan berikan buat saudara dan saya adalah untuk memberi, bukan hanya untuk menerima. Jangan biarkan sesuatu mengambil kasih Allah dalam hidup ini. Jangan biarkan kecewaan ataupun hal apapun juga dalam pelayanan mengambil kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu jaga hati dengan segala kewaspadaannya, karena di situ terpancar kehidupan. Orang yang memiliki hati ataupun kasih yang baik, saya percaya dia akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Poin yang kedua, pelayanan adalah ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Haleluya. Kita melayani Tuhan karena ucapan syukur atas anugerah Tuhan saudara dan saya. Saudara diciptakan, diselamatkan oleh Yesus karena anugerahnya yang tidak ternilai. Setiap pelayan Tuhan terpanggil, kesempatan melayani adalah sebuah anugerah. Anda menjadi gitaris, menjadi musician, menjadi singer, apapun bentuk pelayanan saudara, saya katakan itu anugerah luar biasa dari Tuhan. Hidup terus dalam anugerah Tuhan, menikmati dalam kasih-Nya, secara tidak langsung Anda akan merasa Anda tidak berkekurangan dalam apapun. Kalau saudara dan saya mau terus hidup dalam anugerah Tuhan, tidak ada kata keluar kekurangan. Tuhan gak izinkan anak-anak Tuhan menangis berkekurangan sesuatu. Anda akan berkelimpahan, itu janji Tuhan. Kita mengucap syukur atas apapun segala terjadi. Ucap syukur kita lockdown hari ini. Mengucap syukur kita bisa berada di rumah, yang bekerja di rumah. Mengucap syukur kita banyak waktu dengan keluarga sekarang. Ucap syukur rumah kita mungkin sedikit lebih bersih sekarang selama lockdown. Kita Indonesia itu sangat beruntung dengan proses lockdown seperti ini. Jangan lupa, bentuk apapun pelayanan saudara dan saya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Poin yang ketiga, tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan Yesus. Tujuan pelayanan adalah bukan untuk mencari nama,
Tujuan pelayanan adalah bukan untuk menjadi Anda terkenal. Tujuan pelayanan bukan untuk Anda disanjung oleh orang lain. Melainkan suatu hal kita mau tahu, tujuan pelayanan kita, saudara dan saya, adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita mau belajar membelokkan pujian yang orang berikan buat saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, untuk kita kembalikan buat Tuhan Yesus. Jangan mau kita mencuri kemuliaan Tuhan. Itu semua yang baik itu semua dari Tuhan. Biarlah kita semakin kecil dan Tuhan Yesus yang semakin bertambah. Semakin kita merasa rendah di hadapan Tuhan, wow, saya percaya Anda akan diberkati luar biasa. Bukan secara materi. Berkat bukan hanya bicara secara materi. Berkat berbicara banyak hal. Semakin Anda mau merendahkan pelayanan saudara dan saya di hadapan Tuhan, Anda akan dipakai luar biasa di hadapan Tuhan. Karena ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu Tuhan yang lebih dahulu kerjakan. Anda bisa bernyanyi, Anda bisa bermain musik, Anda bisa pintar dalam hal apapun. Jangan Anda pikir itu adalah karunia atau talenta Anda yang luar biasa. Apapun yang Anda lakukan sekarang, itu Tuhan yang telah kerjakan. Kita buka ayatnya di Yesaya 26. Ayatnya yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Amin. Ada damai sejahtera yang luar biasa yang Bapa mau sediakan buat saudara dan saya. Sini, ayat 12 berkata yang pertama, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera buat saudara dan saya." Kalau kita mau melakukan pelayanan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan janji di ayat yang Yesaya ini, ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara pikiran dan hati saudara dan saya. Begitu besar Allah yang kita sembah. Damai sejahtera. Orang sekarang yang diperlukan tuh bukan makanan. Yang diperlukan tuh bukan obat-obatan. Dalam masa-masa sukar yang diperlukan adalah damai sejahtera dari Tuhan. Anda mempunyai segala hal dalam hal ini. Anda bisa melakukan apapun, tapi kalau Anda nggak punya damai sejahtera, hari-hari Anda akan menjadi hari-hari yang tidak berguna. Berikan kemuliaan semua dalam nama Tuhan. Kembalikan semua puji-pujian yang baik itu kepada Tuhan. Biar Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Di dalam kekurangan saudara dan saya, ada damai sejahtera yang Tuhan tambahkan, tambahkan, dan tambahkan. Poin yang keempat, kehormatan pelayanan adalah bertumbuh dalam kekudusan. Amin. Kekudusan itu penting dalam melayani Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kekudusan adalah sangat penting dalam melayani Tuhan. Apa artinya bertumbuh dalam kekudusan? Kejarlah terus yang namanya kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya masih hidup dalam kehidupan dunia, ini belajar dari pengalaman pribadi saya. Kalau kita masih terus dalam kehidupan dunia, jangan pernah datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Itu merupakan kekejian yang luar biasa di mata Tuhan. Berdoa minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk dan melayani Tuhan. Berdoa minta Tuhan bahwa kita mau hidup dalam kekudusan sebelum kita melayani Tuhan. Tubuh adalah bait Allah. Jangan cemarkan bait Allah sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Suci. Karena itu tubuh kita dikasih yang namanya Roh Penolong.
yaitu Roh Kudus, untuk menjaga dan mengingatkan saudara dan saya ketika kita sudah melenceng jauh dalam pelayanan. Kejar terus kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak mau, kita tidak dapat melihat rencana Allah yang luar biasa. Poin yang 5 yang terakhir pada sore hari ini berbicara tentang pelayanan adalah benteng pertahanan. Saya sangat terberkati sekali ketika mencoba membuat bahwa pelayanan adalah benteng pertahanan. Itu luar biasa. Kita sama-sama buka di Mazmur 18 ayat yang ketiga. Sini berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Pelayanan adalah benteng terakhir, benteng pertahanan kita yang terakhir. Kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, tempat perlindungan, kota bentengku. Membuat benteng pertahanan yang kuat, yang kokoh, yang tidak gampang dimasuki iblis, itu bukan perkara 1 hari 2 hari. Membuat benteng yang kuat itu dibutuhkan waktu semenjak kita kecil. Kita mulai bangun benteng terus. Sehingga kita telah dewasa dalam iman, benteng pertahanan kita bisa menjadi kokoh. Kekecewaan paling sering dipakai iblis untuk menyerang pelayan-pelayan Tuhan, sehingga mereka mundur dari pelayanan ataupun tidak mau ikut ke gereja lagi. Sekali lagi, kekecewaan paling sering dipakai iblis untuk menyerang pelayan-pelayan Tuhan supaya dia mundur dari pelayanan ataupun tidak mau datang ke gereja lagi. Tugas saudara dan saya berada di garis akhir pada masa-masa sulit ini, supaya benteng pertahanan yang kita punya jangan direbut iblis. Jangan sampai iblis duduk di benteng pertahanan. Kita buka ayat yang terakhir pada sore hari ini, diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Saya sangat terberkati minggu ini ketika saya membaca ayat ini di Tawarik ini. 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tugas pelayan Tuhan ataupun jemaat ataupun siapapun yang berada di rumah saat ini adalah merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari hal-hal yang jahat. Jangan sekali lagi, tugas kita semua saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan jahat. Kalau kita mau melakukan hal-hal ini di hari-hari yang tidak baik ini di hadapan Tuhan, hari-hari susah, Tuhan yang ada di surga mendengarkan doa saudara dan saya. Tuhan yang ada di surga akan mengabulkan doa permohonan saudara dan saya, sehingga ada waktunya hujan di bumi ini, penyakit sampar akan hilang, dan juga 13, belalang-belalang akan hilang semuanya. Kita memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Pakai alat-alat dalam pelayanan Tuhan. Ternyata dalam melayani Tuhan itu ada alat-alatnya. Tuhan gak kasih kita dalam pelayanan itu cuma dilepas begitu aja.
ada alat-alatnya supaya kita bisa berperan terus dalam pelayanan. Yang pertama adalah firman sebagai pedang roh, Alkitab sebagai pedang roh. Semuanya ada di sini. Ini alat yang luar biasa. Yang kedua adalah doa membuat kita menjadi menang dalam segala hal. Yang ketiga adalah puji-pujian. Belajar terus untuk melakukan puji-pujian buat Tuhan. Ingat, tembok Yeriko bisa rubuh. Tembok yang begitu besar bisa rubuh hanya karena puji-pujian. Belajar terus, bawa terus alat-alat dalam pelayanan. Firman Tuhan, doa, dan puji-pujian. Karena di dalam firman ada kuasa. Ucapkan terus perkataan firman. Di dalam doa juga ada kuasa. Karena itu tetaplah saudara dan saya berdoa. Dan di dalam puji-pujian ada kuasa. Tetaplah terus memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya percaya minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat saudara dan saya sampai sana. Tuhan Yesus berkati. Sebelum berdoa, saya mau menyanyikan satu lagu. Saya sangat terberkati ketika persiapan pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau bekerja luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau bekerja luar biasa dalam kehidupan kami satu minggu penuh ya Bapa. Tuhan Yesus berdoa buat kami semua di sini ya Tuhan, yang melayani Engkau, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai jemaat di IFGF Wellington. Juga buat semua yang ada di rumah ya Bapak. Apapun bentuk pelayanannya ya Bapak, kami mau ya Tuhan, kami melayani dengan baik, melayani dengan sempurna, melayani dengan hati yang sempurna di hadapan Engkau. Tujuan kami melayani adalah untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini buat kami ya Tuhan. Tegur kami yang lebih lagi ya Bapa. Sehingga kami semakin sempurna, serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Jaga dan pelihara mereka. Sebentar lagi kami akan masuk perjamuan kudus ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami masuk perjamuan kudus dengan hati yang baik. Kami masuk perjamuan kudus dengan berdoa, meminta ampun segala dosa dan salah kami. Sehingga perjamuan kudus ini ya Tuhan, yang sebentar lagi kami lakukan, itu bisa mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang luar biasa dalam perjamuan ini. Kau akan ubah kami ya Bapak. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang harum, itu datang daripada Engkau. Kami mau kembalikan semuanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom semuanya. Sebentar lagi kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya mau mengundang semua saudara-saudara sekalian yang ingin mengikuti perjamuan kudus. Saya memberikan waktu selama musik ini dimainkan. Kalian bisa mempersiapkan roti dan mungkin anggur atau jus. Mari kita mempersiapkan hati sekalian juga untuk perjamuan kudus ini. Mari kita mengucapkan syukur sekali lagi untuk kesempatan bagi kita semua untuk bisa menerima dan melakukan perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas hari ini ya Tuhan, meskipun kami dalam posisi lockdown ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, meskipun kami dalam posisi lockdown, kami tetap dapat melakukan perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, bersihkan, sucikan hati kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukan perjamuan kudus ini dengan baik ya Tuhan. Mari teman-teman kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan mengucap syukur kita menerima roti ini. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur, mari kita menerima cawan ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan atas perjamuan kudus ini ya Bapa. Biarlah perjamuan kudus ini selalu mengingatkan kami ya Tuhan atas pengorbanan Engkau di kayu salib ya Bapa, untuk menghapus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami semua ya Bapa. Meskipun di dalam lockdown ini kami tetap terus berharap pada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saya mau mengundang saudara-saudara mengangkat tangan untuk menerima doa berkat ini. Jika engkau mendengarkan dengan baik suara Tuhan Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya, maka Tuhan Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Engkau akan diberkati pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu bangkit melawanmu
sehingga terpukul kalah olehmu. Mereka akan menyerang engkau dari satu arah, tetapi mereka lari dari hadapanmu ke 7 arah. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu, dan dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharanya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaanmu. Engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap akan naik dan tidak akan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah hari ini ya Tuhan. Kami belajar banyak ya Tuhan melalui firman yang telah kau taburkan buat kami melalui Jack ya Bapa, mengenai serve all. Ya Tuhan, ajar kami ya Bapa untuk selalu bisa memiliki hati ya Tuhan, untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan, untuk bisa melayani sesama kami ya Tuhan, seperti yang telah kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas selebrasi hari ini ya Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, meskipun kami dalam posisi lockdown ya Bapa. Tidak akan menyurutkan sukacita kami, tidak akan memberikan kami kesedihan ya Bapa, tetapi terus ya Tuhan, Engkau memberikan kami harapan ya Bapa. Engkau ajarkan kami terus ya Tuhan untuk selalu berharap dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, New Zealand ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpinnya juga yang mengambil semua tindakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Kau berikan kepada mereka hikmat ya Tuhan yang lebih lagi ya Bapa, untuk mengambil setiap keputusan yang untuk negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpinnya juga ya Bapa. Kau berikan hikmat kepada mereka semua ya Tuhan, agar mereka dapat mengambil setiap keputusan yang baik ya Tuhan, yang keputusan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh rakyat ya Tuhan, agar mereka dapat juga patuh dan taat ya Tuhan akan pemerintah-pemerintah atas mereka ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau lindungi kami semua ya Tuhan, baik yang ada di New Zealand maupun di Indonesia Bapak, dan juga seluruh orang-orang yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajar kami sekali lagi ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat akan Engkau ya Tuhan, yang selalu mau melayani Engkau dan melayani sesama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday.